Buat masyarakat yang pernah mengikuti kasus dari anak mantan anggota DPR RI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya yang bernama Dini Sera Afrianti, sampai pacarnya tersebut tewas, pasti kaget. Karena baru-baru ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya membebaskan terdakwa atau anak dari mantan anggota DPR RI tersebut dari segala dakwaan, sekaligus dalam putusannya tersebut memerintahkan agar terhadap terdakwa itu segera dibebaskan dari tahanan. Jadi, dalam amar putusannya, Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang memeriksa dan mengadili perkaranya menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena bersalah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP tentang pasal pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain atau pacarnya tersebut meninggal dunia berdasarkan pasal 359 KUHP yang karena kliennya menyebabkan orang lain meninggal dunia sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Putusan ini jelas membuat hampir seluruh pengunjung di sidang pengadilan, termasuk masyarakat luas itu terkejut karena Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang sebelumnya itu menuntut si terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan ganti rugi atau untuk membayar restitusi kepada keluarga korban atau ahli waris sebesar 263,6 juta rupiah. Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU itu mengaku untuk pikir-pikir dulu dengan putusan hakim tersebut. Alasannya, JPU akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pimpinannya yang ada di Kejari Surabaya. Terkait putusan ini, ada beberapa poin atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai masyarakat. Pertama, terkait dengan proses hukum dan pembuktian di sidang pengadilan. Jadi, dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim harus memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan pengadilan. Artinya, kalau jaksa penuntut umum atau JPU tidak berhasil untuk membuktikan adanya unsur-unsur dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap si terdakwa, maka hakim bisa memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Pertanyaannya, apakah ada kelemahan dalam bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau yang sebelumnya disediakan oleh penyidik? Misalnya, apakah ada saksi, kunci, yang tidak dapat memberikan kesaksian yang konsisten atau bukti-bukti termasuk bukti forensik yang tidak cukup kuat untuk dapat menghukum terdakwa. Lalu yang kedua menyangkut tentang pasal yang digunakan dalam dakwaan yang menjadikan hakim untuk memutus bebas si terdakwa. Jika terdakwa dituntut dengan pasal pembunuhan, tapi tidak terbukti adanya niat atau tindakan yang memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pembunuhan, maka hakim seharusnya bisa memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, hakim tidak menggunakan pasal lain yang lebih tepat seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap wanita atau pacar tersebut berdasarkan pasal 351 ayat 3 KUHP, atau setidaknya pasal kelalaian yang menyebabkan pacarnya atau si wanita tersebut itu meninggal dunia berdasarkan pasal 359 KUHP. Atau apakah ada alasan lain atau sama sekali tidak ada bukti yang bisa mendukung penggunaan pasal-pasal yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga menyangkut keadilan substansif. Keadilan substansif itu mengacu pada keadilan yang dapat dirasakan oleh kita sebagai masyarakat luas. Pertanyaannya, apakah putusan bebas tersebut itu sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat atau untuk kepastian hukum? Jadi, apakah masyarakat di sini merasa bahwa semua bukti
sudah dipertimbangkan dengan adil dan transparan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 dan 2 KUHP. Dan bagaimana mungkin ada seseorang atau seorang wanita meninggal dunia tapi tidak ada yang dihukum? Kecuali di sini memang si terdakwa tersebut memang terbukti bukan pelaku atau ada orang lain yang melakukannya. Atau apa yang dilakukan si terdakwa tersebut itu bukan merupakan perbuatan pidana. Walaupun faktanya di sini si wanita atau pacarnya tersebut itu ditemukan meninggal dunia. Lalu yang keempat menyangkut independensi hakim atau pengadilan. Jadi pertanyaannya, apakah hakim yang memutus perkara tersebut itu bertindak secara independen atau tanpa intervensi dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal? Atau apakah mungkin ada elemen-elemen lain seperti tekanan politik atau kekuatan atau pengaruh sosial ekonomi yang bisa mempengaruhi si majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu perkara tindak pidana menyangkut si terdakwa? Kalau memang ada kejanggalan atau kekurangan dalam proses hukum ini, maka sebaiknya Kejaksaan Agung melalui JPU dapat untuk mempertimbangkan mengajukan kasasi atas putusan bebas si terdakwa, termasuk misalnya Komisi Yudisial, untuk dapat melakukan pengawasan atas proses peradilan untuk memastikan bahwa keadilan sudah ditegakkan sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kita juga sebagai masyarakat termasuk media bisa memainkan peran untuk melakukan fungsi pengawasan dalam mengawasi proses hukum untuk memastikan bahwa nantinya putusan dari majelis hakim di tingkat pengadilan atau di Mahkamah Agung berdasarkan upaya hukum kasasi tersebut itu sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran demi penegakan hukum di Indonesia. Salam dari saya.